ini dengan NIM 24111080001 dari kelas Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel dari mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Tujuan pembelajaran dari materi pembelahan sel ini yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar pembelahan sel, dan yang kedua yaitu membedakan proses mitosis dan meiosis. Yang ketiga yaitu memahami kaitan pembelahan sel dengan pewaris sifat. Apakah kalian pernah melihat anak yang wajahnya mirip banget dengan orang tuanya atau sifatnya yang mirip banget dengan orang tuanya? Nah, hal itu terjadi karena sifat yang diwariskan melalui gen dalam sel. Proses pewarisan ini berkaitan erat dengan pembelahan sel. Nah, bagaimana cara sel membagi informasi genetik agar sifat tetap terjaga dan bervariasi? Simak materinya ya. Nah, apa itu genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen yang terdapat dalam DNA. Nah, proses ini berkaitan erat dengan pembelahan sel. Selanjutnya, sel dan perannya. Sel merupakan unit terkecil kehidupan. Di dalam inti sel terdapat kromosom yang membawa informasi genetik, sehingga sel berperan penting dalam pewarisan sifat. Apakah kalian sudah tahu apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur yang tersusun atas DNA dan protein. Nah, jumlah kromosom setiap makhluk hidup itu berbeda. Misalnya pada manusia. Pada manusia itu memiliki 46 kromosom. Nah, selanjutnya gen dan alel. Gen adalah segmen DNA yang mengkode sifat tertentu. Variasi bentuk gen itu disebut alel. Nah, fungsi alel tersebut yaitu untuk menentukan perbedaan sifat dalam suatu populasi. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses penggandaan dan pemisahan sel untuk menghasilkan sel baru. Proses ini tuh penting loh untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Pembelahan sel itu ada jenisnya loh. Nah, jenis utama pembelahan sel itu ada dua. Yang pertama yaitu mitosis. Nah, mitosis ini itu fungsinya untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua itu yaitu meiosis. Nah, meiosis sendiri ini tujuannya untuk pembentukan sel kelamin. Kita bahas jenis pembelahan sel yang pertama dulu ya. Jenis pembelahan sel yang pertama tadi yaitu mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak identik dengan jumlah kromosom sama seperti induknya. Proses mitosis ini berfungsi menjaga kestabilan genetik dan penting untuk pertumbuhan serta perbaikan jaringan tubuh. Nah, tahap mitosis itu terdiri dari tahap profase, metafase, anafase, dan telofase, serta diikuti oleh sitokinesis. Nah, setiap tahap itu memiliki peran penting dalam pemisahan kromosom. Kemudian peran mitosis. Mitosis itu berperan dalam pertumbuhan organisme, regenerasi sel rusak, serta reproduksi aseksual pada makhluk hidup tertentu. Nah, jenis pembelahan sel yang kedua yaitu meiosis. Meiosis ini menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Proses ini itu terjadi pada sel kelamin dan penting untuk reproduksi seksual. Tahap yang pertama itu disebut dengan meiosis 1. Pada meiosis 1 itu terjadi pemisahan kromosom homolog, menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom separuh dari induknya. Tahap meiosis yang kedua itu disebut dengan meiosis 2. Nah, meiosis 2 itu mirip dengan mitosis, yaitu pemisahan kromatid, sehingga terbentuk 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik. Meiosis itu berperan penting banget dalam pembentukan sel kelamin, yaitu sperma dan ovum, yang masing-masing membawa setengah jumlah kromosom dari induknya. Selain itu, melalui proses pindah silang dan pembagian kromosom secara acak, meiosis juga menciptakan variasi genetik pada keturunan. Nah, variasi ini membuat setiap individu memiliki sifat yang unik dan mendukung keanekaragaman hayati dalam suatu populasi. Meiosis menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom.
Nah, jawaban yang benar yaitu yang B, setengah dari induk. Karena meiosis adalah pembelahan reduksi yang bertujuan untuk menjaga jumlah kromosom suatu spesies tetap konsisten saat terjadi reproduksi seksual. Nah, dalam proses ini, sel induk yang bersifat diploid mengalami 2 kali pembelahan berturut-turut sehingga menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid atau hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom induknya. Hal ini tuh penting loh agar ketika sel sperma dan sel telur bertemu dalam proses pembuahan, individu baru yang terbentuk akan memiliki jumlah kromosom yang normal kembali, bukan berlipat ganda. Lanjut pada kuis soal yang kedua. Pertanyaannya yaitu variasi genetik pada keturunan terjadi karena jawaban soal yang nomor 2 yaitu yang B, pindah silang pada meiosis. Jadi, variasi genetik terjadi karena adanya peristiwa pindah silang atau biasa disebut dengan crossing over. Pada tahap profase 1 meiosis, di mana terjadi pertukaran segmen molekul DNA antara kromatid non-saudara dari sepasang kromosom homolog. Proses ini memutus ikatan gen yang lama dan membentuk kombinasi gen baru atau rekombinan pada kromatid tersebut. Akibatnya, sel-sel gamet yaitu sperma atau sel telur yang dihasilkan memiliki susunan genetik yang unik dan berbeda dari sel induknya, sehingga setiap keturunan yang lahir memiliki karakteristik yang bervariasi. Sekian penjelasan materi pembelahan sel dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.